Nah, kemudian kita mulai memasuki mengenai langkah-langkah dasar dari konstruksi alat tes psikologi. Jadi, secara simpelnya seperti ini. Jadi, sebuah tes itu terdiri atas jawaban dan respon. Kemudian dari situ kita berikan skor atau kita berikan nilai yang sifatnya kuantitatif. Kemudian kita interpretasi dan itu menjadikan suatu konstruk. Nah, itu muter-muter seperti itu terus. Nah, kita berada pada konstruksi alat ukur, yaitu dari suatu teori atau konstruk. Kita pertama-tama kita harus mengoperasionalisasikan dulu, menjadikan sebuah tes. Kemudian kita konstruksi, kita buat pertanyaan dan jawaban. Kemudian kita berikan penyekoran melalui prosedur penyekoran. Kemudian dari penyekoran itu kita analisis menggunakan teori atau pendekatan pengukuran. Nah, pendekatan pengukuran ini ada dua pendekatan di psikologi ya, pendekatan pengukuran teori tes klasik dan teori respon butir atau teori tes modern. Nah, bedanya apa sih? Jadi kalau teori tes klasik itu kita menggunakan kayak skor totalnya gitu. Sementara kalau menggunakan teori respon butir itu kita membuat suatu probabilitas mengenai bagaimana dia dibandingkan yang lain. Gitu. Kira-kira kalau untuk secara simpelnya seperti itu. Kalau kita menggunakan teori tes itu saat ini, saat berada di sini, kemudian ketika kita akan menyusun tes itu kita berada di sini, jadi kita harus operasionalisasikan konstruknya. Ketika kita akan membuat respon atau answer, kita di bagian konstruksi alat ukur, kemudian ketika kita akan melakukan penyekoran itu kita berada di bagian yang prosedur penyekoran. Nah, kalau lebih detailnya lagi, langkah-langkah dasar konstruksi alat ukur itu seperti ini. Ini dari bukunya Pak Azwar yang berjudul penyusunan skala psikologi. Nah, kita akan coba mempelajari beberapa langkah dulu, karena ini kalau dipelajari dalam satu waktu mungkin agak. Jadi yang pertama-tama kita akan mempelajari mengenai identifikasi tujuan ukur, kemudian pembatasan domain ukur dan operasionalisasi aspek. Nah, dari situ kemudian kita akan membuat yang namanya blueprint atau kisi-kisi dan spesifikasi skala. Ini akan kita bahas lebih lanjutnya di pekan depan. Kemudian penskalaannya seperti apa. Nah, ketika blueprint dan spesifikasi skala itu telah jadi atau sudah jadi, kemudian kita baru melakukan yang namanya proses penulisan butir atau penulisan item. Di situ kita setelah menulis, kita review item itu. Nah, penulisan item dan review item itu melibatkan penulis item dan reviewer, dan habis itu kita melakukan uji coba bahasa atau uji coba, bisa juga yang ini uji coba isinya, validitas isi, kalau validitas content validity, dengan kita meminta review atau meminta masukan dari expert bagaimana item-item dalam tes ini seperti apa, bagus atau tidaknya. Kalau itu tidak bagus, berarti kita ulang lagi dalam penulisan dan review item. Sementara kalau sudah baik, kita bisa melakukan yang namanya field test atau uji coba atau tryout. Nah, setelah tryout itu, kalau item-itemnya belum bagus atau beberapa yang perlu digugurkan, itu kita kembali lagi ke penulisan item atau memperbaiki item. Nah, setelah itu kita lakukan pengambilan data kembali. Kita melakukan yang namanya seleksi butir. Dan seleksi butir itu kita bisa mengestimasi realitas kita, bagaimana setiap butir itu fungsinya seperti apa, diskriminasinya seperti apa, taraf kesukarannya seperti apa. Kemudian kita bisa melakukan yang namanya construct validity, itu bagaimana struktur dari faktor dari alat ukur
kita tuh sudah seperti teori atau belum, atau sudah lengkap atau belum, dan seterusnya. Nah, kemudian baru dari situ kita bisa menyatakan bahwa kita bisa melakukan perakitan. Jadi sebelum kompilasi final nanti kita melakukan perakitan soal. Perakitan soal itu tujuannya adalah bahwa soal-soal yang di field test itu misalkan 2 kali lipatnya dari apa yang kita targetkan. Nah, itu tidak semuanya akan kita masukkan. Tapi kita sesuai dengan tujuan di awal itu bahwa alat ukur ini terdiri atas 30 butir misalkan itu. Nah, kalau kita sudah di awal menyatakan bahwa alat ukur ini 30 butir, berarti ada beberapa butir-butir yang sebenarnya itu butir yang baik, itu kita cadangkan seperti itu. Jadi pas perakitan itu kita sesuaikan dengan tujuan ukurnya. Misalkan ya itu tadi panjangnya tesnya itu berapa banyak butir dan seterusnya. Pertama kita akan membahas mengenai identifikasi tujuan ukur. Nah, identifikasi tujuan ukur merupakan langkah awal dalam pengembangan tes atau skala. Materi skala atau tes dokumentasinya disusun berdasarkan suatu tujuan. Misalkan skala kepuasan kerja, skala resiliensi, tes prestasi, tes seleksi, tes kompetensi itu kita sajikan di mana. Nah, saya pernah membuat alat ukur yang namanya quality of work life. Nah, tujuan ukurnya adalah ya saya akan membuat alat ukur ini untuk mengetahui kualitas kehidupan kerja pada karyawan suatu perusahaan dengan teori dari Walton tahun 1973. Nah, tujuan ukur itu harus sejelas mungkin dengan teori apa dan diterapkan di mana. Itu tujuan ukurnya. Kemudian kita ada pembatasan domain ukur. Jadi yang namanya konstruk teoretik atau teori psikologi itu biasanya banyak ya, atau tidak hanya satu. Misalkan saja resiliensi itu bisa dari Connor Davidson, bisa dari siapa, kayak gitu kan. Nah, itu kita biasanya di bab 2 itu kita ngumpulin nih teori A, B, C, D agar bisa mendapatkan dinamika yang lebih luas, bisa mendapatkan pemahaman yang lebih kompleks. Nah, tapi di ujung-ujungnya ketika kita membuat alat ukur, kita harus benar-benar membatasi domain ukur kita. Kita memilih satu teori dari sekian teori yang paling sederhana dalam menjelaskan suatu atribut. Jadi kalau tujuan ukur kita itu misalkan untuk konteksnya kerja, berarti kita cari tentang resiliensi tapi yang pada konteks lingkungan kerja. Sementara ketika kita memilih teori itu berdasarkan kompleksitas, Pak Azwar menyarankan bahwa semakin sederhana suatu teori menjelaskan atribut, maka semakin mudah operasionalisasinya. Jadi nggak usah dibikin sulit, kita mencari teori yang paling sederhana namun bisa menjelaskan atribut itu dengan baik dan mudah untuk operasionalisasinya. Nah, ini adalah contoh identifikasi tujuan ukur dan keluarannya. Ini adalah alat ukur yang dibuat mutu untuk suatu lembaga pemerintah. Kalau tujuan keluarannya seperti ini, misalkan kegiatan ini bertujuan untuk mengembangkan alat tes. Kita kasih tahu bahwa alat tesnya kognitif yang terstandarisasi. Nah, kita sebutkan juga bentuk alat tesnya itu seperti apa. Misalkan di sini adalah skala situational judgment test atau skala preferensi dan skala preferensi. Misalkan kita bisa juga membuat bahwa bentuk alat tesnya itu tes Likert dan seterusnya gitu. Nah, keperluannya untuk apa tujuannya? Untuk keperluan seleksi di lembaga tersebut. Nah, kemudian kegiatan ini menghasilkan keluaran sebagai berikut. Nah, pertama adalah satu set SCT yang mengukur kompetensi sesuai Permenpan. Permenpan ini adalah teori yang akan kita gunakan. Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara. Nah, kemudian kita jelaskan bahwa di Permenpan itu kita membuat
berapa nih? Sekitar 8 kayaknya. Nah, setiap 8 dimensi itu berisi 3 soal yang tersebar pada setiap indikator. Kemudian satu set tes berbentuk skala preferensi mengukur kompetensi sesuai peraturan pemerintah, bla bla bla. Tes ini isinya 2 butir soal, kemudian satu dimensi berisi 3 butir soal yang terbagi pada setiap level kompetensi. Kemudian kita sebutkan juga bahwa buku panduan itu isi tes, proses pengembangan tes, skor dan interpretasinya, dan proses administrasinya itu kita jabarkan sebagai outputnya. Kemudian berkas-berkas pendukung seperti data dan dokumentasi kita sebutkan juga. Itu merupakan contoh atau identifikasi tujuan ukur dan bagaimana kita membuat output dari alat ukur kita. Dari situ kita kemudian membuat suatu operasionalisasi dari aspek. Jadi dari variabel yang sifatnya besar, misalkan seperti agresivitas, itu kita mencoba mengoperasionalisasikan aspek sehingga kita bisa mengoperasionalisasikan indikator yang akhirnya jadi dari suatu variabel yang besar itu tadi, kita bisa mendapatkan skor itu dari turunan-turunannya. Misalkan dari agresivitas, itu kita turunkan aspeknya, kemudian dari aspek itu kita turunkan ke indikatornya. Nah, dari indikator itu baru kita bisa membuat item-item. Nah, karena itu variabel psikologi kan sifatnya laten. Jadi pengukuran psikologi itu hanya dapat dilakukan secara tidak langsung, yaitu melalui tanda-tanda keperilakuan yang mencerminkan adanya atribut yang diukur yang biasa disebut sebagai indikator keperilakuan. Rumusan aspek keperilakuan merupakan jawaban terhadap pertanyaan-pertanyaan seperti bagaimanakah deskripsi konseptual seseorang yang prokrastinasinya tinggi. Seseorang yang prokrastinasinya tinggi itu seperti apa sih? Kemudian bagaimanakah deskripsi konseptual seseorang yang QWL-nya tinggi, misalkan begitu. Nah, kalau di sini bagaimana sih deskripsi konseptual seseorang yang memiliki agresivitas tinggi? Nah, itu kita jawab berdasarkan ya aspek-aspek yang sifatnya operasional itu. Nah, dimensi atau aspek keperilakuan yang telah dirumuskan merupakan keseluruhan domain pengukuran yang harus tertulis dalam item. Nah, ketika kita sudah mendapatkan misalkan bahwa agresivitas itu aspeknya adalah merasa dominan, bertindak emosional, dan kurang memiliki afeksi. Nah, dari sini itu kita turunkan ke dalam indikator, dan setiap indikator itu harus memiliki item, sehingga semua indikator itu memiliki keterwakilan di item tersebut. Sehingga kalau setiap indikator memiliki keterwakilan, berarti setiap aspek memiliki keterwakilan, berarti kita bisa menyimpulkan variabel besarnya itu misalkan agresivitas. Nah, kemudian dari sini tuh kadang kita mengetahui, oh ini kayaknya unidimensi deh, kayaknya multidimensi deh gitu. Jadi ketika kita membuat suatu variabel gitu kan, kadang kita belum tahu nih bahwa variabel kita ini unidimensi atau multidimensi. Unidimensi artinya artinya semua aspek itu dapat dijumlahkan atau merupakan suatu kesatuan yang kalau di sini kan misalkan agresivitas itu merasa dominan, emosional, kurang memiliki afeksi gitu. Itu kalau mereka dijumlahkan itu menunjukkan tingkat agresivitas. Sementara kalau kepribadian itu sifatnya multidimensi ya. Kalau di Big Five itu kan ada 5. Tapi kalau misalkan kita permudah aja di sini, misalkan kita bilang ini ada introvert dan extrovert. Nah, kepribadian itu misalkan ada 2 ini. Yang extrovert itu memiliki dimensi 1, 2, 3, 4. Introvert itu 5, 6, 7. Nah, ekstrovert dan introvert itu tidak bisa kita jumlahkan menjadi suatu kepribadian. Melainkan mereka kita pisah sendiri-sendiri.
mereka lebih cenderung ke ini atau ke ini, lebih ke kanan atau ke kiri, introvert atau extrovert. Sementara kalau agresivitas kita bisa menyimpulkan dari ketiga-tiganya, kalau mereka dominan-dominan semua, itu maka agresivitasnya tinggi. Tapi kalau kepribadian, kita tidak bisa menjumlahkan keduanya. Itu yang dinamakan unidimensi dan multidimensi. Cara analisisnya nanti beda. Ketika unidimensi itu kita memiliki satu realitas tunggal. Sementara kalau multidimensi, kita bisa mendapatkan sebanyak realitas sebanyak dimensi tersebut. Nah, kadang kita bisa mendengar, sering mendengar ya, mendengar ada yang namanya aspek, kemudian ada yang namanya aspek, ada yang namanya dimensi, ada yang namanya komponen, dan ada yang namanya faktor. Kadang kita sulit membedakan. Nah, yang membedakan apa sih? Kalau yang unidimensi itu hanya aspek. Jadi antara aspek itu boleh berkorelasi. Misalkan ini tadi agresivitas ini. Ini catatan kuliahnya sama Pak Azwar ya dulu. Ini kalau Mas Fahmi dulu sekelas sama saya itu. Nah, jadi yang pertama misalkan merasa dominan, bertindak emosional, kemudian kurang memiliki afeksi, mungkin tiga-tiganya itu diperbolehkan memiliki korelasi. Sementara kalau komponen itu lebih ke multidimensi. Masing-masing komponen itu kadang atau cenderung tidak berkorelasi karena dimensinya yang berbeda. Nah, komponen dan dimensi ini sebenarnya sama. Artinya ekstrovert dan introvert itu merupakan komponen atau dimensi yang berbeda. Misalkan kepribadian Big Five itu yang ocean itu, yang openness sama extraversion itu mereka dua hal yang berbeda. Gitu. Nah, sementara kalau faktor ini sebenarnya jarang digunakan atau sebaiknya tidak digunakan karena nanti takutnya rancu dengan analisis faktor. Seperti itu. Itu mengenai dimensi, multidimensi, kemudian faktor dan komponen dan aspek, kira-kira seperti itu. Nah, kemudian dari aspek itu kita turunkan ke indikator. Nah, indikator itu ada sifat-sifat. Indikator itu harus ditulis dalam bentuk favorable. Indikator itu tidak boleh tertulis dalam unfavorable. Kemudian berbentuk kalimat atau kata kerja. Nah, kita coba balik lagi ke agresivitas tadi. Misalkan agresivitas merasa dominan. Kalau dominan berarti misalkan indikator pertama adalah cenderung membalas dendam, kemudian menyalahkan orang lain, gitu. Nah, sementara kalau untuk emosional itu mudah bereaksi, suka marah, suka berkelahi dan seterusnya, itu sifatnya emosional. Kalau yang kurang memiliki afeksi itu suka menyakiti, cenderung membenci orang dan seterusnya. Nah, ini tuh sifatnya kata-kata kerja semua ya. Jadi saya suka marah, saya suka berantem, misalkan kayak gitu. Begitu juga kalau misalkan yang gampangnya, misalkan seseorang kita nyatakan dia demam berdarah itu, aspeknya apa sih? Aspeknya demam. Indikatornya suhunya di atas 37, menggigil misalkan itu. Nah, dia kalau menggigil itu bisa kita artikan bahwa dia memiliki suhu yang tinggi, kemudian dari situ menjadi suatu indikator dia demam. Nah, kalau demam itu bisa kita simpulkan apa itu tergantung dari aspek-aspek lainnya. Kalau semua aspek itu terpenuhi, berarti dia demam berdarah. Kalau yang aspeknya terpenuhi cuma demamnya aja, tanpa ada gejala-gejala lain, itu kita tidak bisa menyimpulkan dia demam berdarah. Misalkan juga dukungan sosial. Dukungan sosial aspeknya adalah dukungan material. Indikatornya mendapatkan dukungan berupa dana. Mendapatkan itu kan kata kerja. Fasilitas dan perlengkapan yang dibutuhkan. Kemudian perancang skala harus memahami atribut yang akan diukur dan aspeknya baru merumuskan indikatornya, tidak boleh sebaliknya. Nah, jadi kita dari sebagai penyusun skala itu kita harus merancang dari teorinya dulu kita pahamin, kemudian kita rumuskan dalam suatu aspek, dari aspek itu kita rumuskan indikatornya, baru dari indikator itu kita ke itemnya.
Nah, tapi kadang kita juga ada yang menuliskan item dulu nih, ya, kira-kira masuk kemana? Itu sebenarnya nggak diperbolehkan. Nah, itu salah satu contohnya seperti ini, yang cara menuliskan dari aspek ke indikator. Misalkan kita akan mengukur integritas seseorang. Jadi yang integritas itu seperti apa sih? Gitu. Nah, dia pertama mampu bertindak sesuai nilai, norma, etika organisasi, dan kapasitas pribadi. Itu aspek pertama. Kemudian aspek keduanya, mampu mengingatkan, mengajak rekan kerja untuk bertindak sesuai nilai, norma, dan etika sosialisasi, etika organisasi. Kemudian mampu memastikan menanamkan keyakinan bersama agar anggota yang dipimpin bertindak sesuai nilai, norma, dan etika organisasi dalam lingkup formal. Nah, dari aspek itu, kemudian kadang ada teori yang hanya sampai di aspek saja. Kadang ada juga teori yang sudah lengkap, sudah saking bagusnya atau misalkan saking udah sering dipakai itu, kadang dia juga menuliskan sampai dengan indikatornya. Nah, kalau udah ada teori yang menuliskan sampai ke tahap indikator ini, itu kita enak. Jadi dari indikator itu kita tinggal mengejawantahkan dalam item. Tapi kalau ketika baru sampai aspek saja, kita belum tahu apa, itu kita perlu usaha ekstra untuk membuat indikator. Nah, untuk membuat indikator itu sendiri, itu ada ketentuan-ketentuannya. Nanti saya akan jelaskan lebih lanjut. Nah, kalau dari sini, dari aspeknya bertindak sesuai nilai, norma, dan etika organisasi dan dalam kapasitas pribadi. Jadi artinya dia secara individu itu bertindaknya sesuai norma. Ya, itu indikatornya adalah bertingkah laku sesuai dengan perkataan, berkata sesuai dengan fakta, kemudian melaksanakan peraturan kode etik organisasi dalam lingkungan kerja sehari-hari pada tataran individu atau pribadi. Kemudian tidak menjanjikan atau memberikan sesuatu yang bertentangan dengan aturan organisasi. Nah, ketika indikator ini tuh sifatnya sudah sangat operasional ya. Jadi kita tinggal membuat item-itemnya. Untuk indikator sendiri tidak ada ketentuan berapa setiap indikator itu harus dijadikan item berapa, tapi yang jelas minimal satu item harus ada yang mewakili. Oleh karena itu, ketika kita akan membuat suatu item, kita mempertimbangkan beberapa hal seperti mortality rate-nya istilahnya. Jadi berapa persen sih kira-kira item ini gugur gitu. Nah, kalau anggap saja kalau kita membuat setiap indikator itu 2 item, kita anggap yang satu akan gugur. Jadi setidaknya kita buat setiap indikator ini minimal 2 item, 2 item. Tapi bisa juga 3 item, 2 item. Nah, kalau yang ini tidak setara, tidak ada masalah. Jadi bisa jadi yang indikator pertama ini 2 item, indikator kedua ini 3 item, indikator ketiga ini 3 item, itu tidak masalah. Nah, dari situ kemudian saya akan menjelaskan mengenai gimana sih cara menyusun indikator itu gitu. Jadi karena kita akan mengungkap suatu perilaku, kita melihat faktor-faktor atau fitur yang dari konten dan non konten. Kalau dari konten kita bisa melihatnya dari sini ya, dari apa namanya aspek dan dari teorinya itu kita lihat atau kita perhatikan dan kita. Nah, tapi ada juga fitur-fitur non konten yang digunakan untuk mengungkap perilaku, karena penelitian-penelitian psikologi kan tujuan kita adalah mengungkap perilaku yang sebenarnya atau apa yang sebenarnya dia itu seperti apa, orang itu seperti apa. Nah, untuk mengungkap perilaku itu kita bisa melihatnya dari langsung perilakunya, kemudian dari kognitifnya, dari afeksinya, dari preferensi, dari keyakinan diri. Ketika kita akan membuat suatu butir, kita harus mempertimbangkan hal-hal yang seperti ini. 1, 2, 3, 4, 5. Nah, kalau dari perilaku, itu merupakan ucapan verbal atau gerakan yang dapat dideteksi oleh pengamat atau observer melalui proses sensori normal. Misalkan kita membuat item nih, menertawakan lelucon atau menertawakan orang yang jatuh, itu secara tidak langsung kita bisa mengukur agresivitas. Kenapa? Jadi dia tidak memiliki, misalkan kita tidak orang ini tidak memiliki afeksi, itu aspeknya.
indikatornya suka membuli misalkan gitu. Nah, membuli itu kadang kita bisa melihat dari perilakunya, bisa melihat dari kognitifnya, afeksinya, dan seterusnya. Misalkan perilakunya adalah menertawakan temannya yang sedang terjatuh. Gitu. Itu dari sisi perilaku. Kemudian kita bisa mengungkapnya dari sisi kognitif. Sisi kognitif itu berkaitan dengan bagaimana orang memahami, mempelajari, mengingat, dan berpikir mengenai suatu informasi. Misalkan itemnya adalah sulit berkonsentrasi pada pekerjaan ketika saya mendengar berita baik. Jadi ketika pikirannya itu sedang sedang bercabang kemana-mana, sedang memikirkan hal lain, itu kadang susah berkonsentrasi atau terusnya. Kemudian dari sisi afeksi, merupakan proses kognitif berupa penilaian terhadap stimulus yang dinilai berdasarkan memori dan kriteria subjektif yang dimiliki seseorang. Itu seperti saya mudah merasa marah. Saya suka membaca buku dan artikel yang menantang. Itu berkaitan dengan afeksi, karena yang kita ukur itu bukan perilakunya dia. Saya mudah merasa marah, itu kan afeksinya, bukan perilakunya. Kemudian bisa juga kita dalam item itu kita membuat preferensi. Nah, kemudian kita bisa menyajikan nih kalau kita ingin mengungkap mengungkap sesuatu, misalkan kita mengungkap kecenderungan dia politiknya seperti apa, mengungkap agresivitas dia seperti apa, itu kita bisa menuliskan saya cenderung memilih kandidat politik liberal. Nah, kalau agresivitas berarti saya cenderung lebih suka memarahi langsung daripada merasani, gitu, misalkan ya gitu. Itu preferensi. Kemudian keyakinan diri merupakan kepercayaan mengenai kemampuan diri sendiri untuk mencapai tujuan. Misalkan menganggap diri saya sama seperti orang lain. Dan yang kedua adalah misalkan saya mampu mengendalikan keinginan saya dan seterusnya. Nah, ini tuh cara-cara untuk mengungkap dari atribut itu dengan menggunakan fitur non-content. Oke. Selanjutnya